Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang merupakan sumber dari rasa aman kami. Hari ini kami datang kepadamu sebab kami menginginkan rasa aman di dalam tangan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman ini, setiap kami yang mendengarkannya, kami dibawa ke dalam naungan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang kuat, dan di sanalah kami memperoleh rasa aman itu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya kembali mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 31 ayat 14 sampai ayat 16. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, atas ayat ini saya beri tema, saya ambil dari yang diberikan oleh LAI, yaitu aman dalam tangan Tuhan. Sebab saya ingin sekali dan berharap melalui firman ini setiap kita di dalam segala situasi kita merasakan bahwa di dalam tangan Tuhan kita memperoleh rasa aman. Itu sebabnya Raja Daud dapat menyatakan seperti firman yang tadi baru saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang Daud loh, orang yang sangat kuat. Daud itu Bapak Ibu tidak takut apa-apa. Apapun ia hadapi, mau itu binatang buas, ya mau harimau, serigala, ular, apapun, dia berani untuk menantangnya. Ketika dia memelihara, menjaga kawanan domba ayahnya, semua gangguan itu dia hadapi. Lalu kemudian dia berkembang lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia berani melawan musuh sekuat apapun. Jadi di dalam diri Daud itu ada kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dan memang betul dia mampu. Kalau sampai rakyat pernah menyanyikan bahwa Saul itu beribu-ribu, sedangkan Daud itu berlaksa-laksa mengalahkan musuh, itu menyatakan betapa kuatnya Daud ini. Tetapi di dalam kondisi Daud yang begitu kuat, Bapak Ibu Saudara, Daud pernah mengalami dan berulang kali mengalami situasi yang sangat buruk. Saat di mana Saul, seorang penguasa Israel, ingin mengambil nyawa Daud. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, Saul bisa menggunakan kekuasaannya, menguasai panglima perang, tentara, rakyat, dengan secara licik pakai strategi untuk mengancam keberadaan Daud. Itu sebabnya Daud mengatakan, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Karena apa? Saul menggerakkan orang-orang, dia raja, Bapak Ibu Saudara. Dia pakai bawahannya untuk mengatur strategi, mereka bermufakat untuk mencelakakan Daud. Itu hidup bagaikan di lembah kekelaman Daud ini, Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada keamanan. Kemanapun dia pergi ada mata-mata Saul yang mengawasinya. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Daud meratap? Apakah Daud menangis mengasihani diri? Apakah Daud kemudian menghakimi Tuhan? Bahwa Tuhan tidak melindunginya, Tuhan tidak sayang padanya, pada Tuhan yang utus dia dan seterusnya? Enggak Bapak Ibu. Dari firman Tuhan ini
dikatakan malah Daud mengatakan demikian, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, dan aku berkata Engkaulah Allahku. Ia semakin mengikatkan diri dan iman percayanya kepada Tuhan, dan itu dia nyatakan. Dia mengatakan, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Justru dia semakin percaya kepada Tuhan, dan dia semakin mempercayakan hidupnya, nyawanya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia mengakui bahwa Tuhan adalah Allahnya. Kemudian dikatakan dalam ayat 16, seluruh hidupnya dia taruh di dalam tangan Tuhan. Dan dia mengakui bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari tangan musuh-musuh yang mengejarnya. Luar biasa kan Bapak Ibu? Sekali lagi firman ini melalui nyanyian Daud ini mengingatkan dan mengajak kita bahwa ketika kita mengalami masa-masa pahit, masa-masa yang sulit, satu-satunya rasa aman kita yaitu ada pada Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu ketika kita mengalami masa-masa buruk, datanglah kepada Tuhan. Taruh semua, percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Jangan sekali-sekali mempercayakan hidup kita kepada sesama manusia. Siapapun itu dia, jangan sekali-kali menggantungkan rasa aman kita pada manusia. Kita akan kecewa. Karena manusia sesama kita sama seperti kita. Rapuh, tidak kekal, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang kekal, yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang kuat. Sebab itu dalam tangannya kita dapat memperoleh rasa aman sejati. Marilah kita semua, baik ketika rumah tangga kita ada persoalan, ketika pekerjaan kita ada persoalan, ketika bisnis atau usaha kita ada masalah, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Datang pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percayakan semua itu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu, ada rasa aman. Ia memberikan keamanan kepada kita untuk menjalani semua persoalan dan kehidupan kita ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak pertolongan palsu di dunia ini. Dan bisa saja kami tergoda dengan kekuatan-kekuatan dan pertolongan palsu. Tetapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya sumber keamanan kami, yang dapat memberikan rasa aman kepada kami, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang kekal, dan Engkau punya kuasa. Engkau tidak berubah. Engkau senantiasa setia dengan kebaikan-Mu, setia dengan kekuasaan-Mu yang melampaui apapun. Kiranya kepadamu kami mempercayakan rumah tangga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, bisnis usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dan juga cita-cita serta harapan kami. Kuatkan iman kami, supaya Tuhan kami semakin melekat kepada Tuhan. Justru ketika godaan-godaan datang, kami semakin melekat kepada Tuhan, dan kami tidak tergodakan. Terima kasih untuk Tuhan yang setia. Terima kasih untuk Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama